Film ini berlatar di tahun 1881, diperlihatkan seorang penembak jitu yang dijuluki The Lady. Ia tidak seperti kebanyakan para wanita zaman sekarang yang sukanya joget alay ala Pargoy. Dia adalah seorang wanita tegar serta memiliki keberanian. Tidak lama ia pun tiba di kota Old West Redemption, sebuah kota tanpa hukum yang dihuni oleh para pelanggar hukum. Poor lady, never wrong. Yes, sir. Don't you? Kota ini rupanya dihuni oleh para penjahat paling sadis, sekaligus seorang penembak jitu yang bernama Herodes. Meskipun dirinya seorang penjahat, tapi setidaknya ia telah memberikan kehidupan di kampung tersebut. Tidak ada maksud lain, The Lady datang ke sana hanya untuk menemui Herodes, juga membalaskan dendam atas kematian ayahnya dulu, yang mana ayahnya dulu dibunuh oleh Herodes. Namun di sini Lady hanya mengetahui namanya saja, tidak dengan mukanya. Kemudian setelah tiba di kota itu, Lady menyewa kamar hotel untuk ia tinggali sementara. Di saat yang bersamaan, ia mendengar percakapan di kamar sebelah. Merasa penasaran, lantas ia pun membuka kamar itu. Dan rupanya sejumlah warga telah menyewa seorang pembunuh bayaran yang disuruh untuk membunuh Herodes. Pada malam harinya, ia pun menemui seorang pria tua, di mana pria itulah yang memberitahu Lady tempat Herodes tinggal. Pria tua itu pun mengantarkan Lady ke sebuah bar, dan tepat sekali di sana sedang diadakan sebuah turnamen menembak. Yes. Anybody? Competition open. Kemudian ia pun melanjutkan peraturan dari turnamen itu, yang mana setiap kontestan bebas memilih penantang yang lain. Tiada tantangan yang dapat ditolak. Setiap kontestan harus bertarung sehari sekali, dan pertarungan berlanjut hingga salah satu kontestan menyerah atau mati. Dan pemenang kontes akan mendapatkan uang yang lumayan banyak, senilai $123.000. Mendengar hadiah yang ditawarkan sangat besar, para penjahat pun mendaftarkan diri masing-masing. Fighters, Put my damn name up! name up there. Go up. Kemudian Lady pun dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama V. Ia juga sering dijuluki The Kid. Di sana ia membanggakan tindakan kriminalnya yang telah melanggar hukum sebanyak 75 kali. Dia juga membanggakan diri sebagai penembak jitu di kampung itu. Saat pendaftaran telah berlangsung, tibalah sang penguasa kampung tersebut. Dia adalah Herodes, yang ternyata dirinya lah yang membuat kompetisi ini. Karena kekurangan kontestan, Herodes pun ikut serta dalam turnamen tersebut. Di sana ia membawa seorang pendeta yang bernama Kord. Ternyata sebelumnya pria yang bernama Kord ini dulunya teman Herodes, yang dimana ia bukan seorang pendeta biasa, melainkan ia adalah penembak jitu yang tercepat. Bahkan Herodes pun mengakui kemampuannya masih di bawah Kord. Tapi nasib berkata lain.
perjalanan jauh mereka berdua harus terhenti karena memilih bertaubat dan menjadi seorang pendeta. Di sana, Kurt berjanji ia tidak akan pernah memegang senjata lagi. Namun Herodes memaksa dirinya untuk ikut dalam turnamen tersebut. Bahkan Herodes mengancam Kurt jika ia menolak mengikuti turnamen tersebut. Lady yang tidak tega melihat Kurt ini akan dibunuh. Akhirnya ia pun berniat mengikuti kompetisi di turnamen itu. Tapi Herodes awalnya menolak karena seorang wanita tidak memiliki kemampuan menembak. Mendengar ejekan tersebut, lantas Lady pun menunjukkan dirinya sebagai penembak. Akhirnya Herodes tidak jadi membunuh Kurt. Namun Herodes tetap memasukkan namanya di dalam daftar kontestan tersebut. Karena mabuk berat, Lady pun diantar Dekit ke tempat istirahatnya. Di sana ia bertanya kepadanya akan menantang siapa saja dengan santai. Lady ingin menantang Herodes. Kit pun memberitahu tidak ada seorang pun yang bisa melawan Herodes terkecuali dirinya saja. Di sana ia mengaku bahwa Herodes adalah ayahnya. Hell, he's my father. Di tempat lain, Kurt diberitahu oleh penantangnya. Orang itu tidak tahu orang yang dihadapinya itu adalah Kurt, si legenda penembak tercepat. Dengan pedenya, ia akan mudah mengalahkan Kurt. Tidak lama, Kurt pun diganggu oleh para bocil kampung setempat. Kemudian Lady datang dan melerai para bocil usil tersebut. Ternyata Lady ingin menguak lebih dalam mengenai sosok Kurt ini. Tapi Kurt malah berkata, andai saja ia tidak menyelamatkannya, mungkin ia sudah mati dan masuk ke alam baka. Wanna fight back? Of course I do, but I won't. Di tempat baru, akhirnya Lady menemukan Herodes. Dan sesuai tujuan awalnya, yaitu membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Tapi di sana ia terlihat ragu-ragu. Dan tidak lama, ia malah ditantang oleh penjahat lain. Di sana, ia menanyakan kepada Lady tujuan ia mengikuti turnamen ini. Lady pun menjawab bahwa ia hanya ingin mendapatkan uang. Di sini tertulis jadwal pertandingan Lady akan berlangsung pada pukul 7. Tidak lama turnamen pun dimulai. Turnamen dibuka dengan pertarungan Dekit melawan seorang juara dari Swedia. Di tempat itu juga Kurt ditahan Herodes untuk melihat pertarungan. Kemudian wasit memberitahu aturan mainnya, yang mana tidak boleh ada yang menembak sebelum lonceng jam berbunyi pada detik 60. Bila mana ada yang melanggar aturan, maka orang tersebut akan dieliminasi dan dibunuh pada saat itu juga. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan cepat Dekit mengalahkan kontestan tersebut, si orang Swedia. Dengan percaya diri, Dekit berharap Herodes mengakui kemampuannya, tapi Herodes mengacuhkannya dan berkata bahwa Dekit masih terlihat lambat. Turnamen pun berlanjut sehingga sampailah saat Kurt melawan Foy.
Di sana ia terus disiksa karena tidak ingin mengikuti turnamen ini. Namun karena terus dipaksa, ia pun harus turun dalam turnamen tersebut. Reverend here needs a gun. A gun? No worries. Tidak seperti para penembak yang lain yang dilengkapi dengan senjata yang sudah dirancang seakurat mungkin. Di sini Kurt malah diberi senjata rongsokan yang dimana akurasinya juga tidak sama dengan senjata-senjata yang dimiliki kontestan lain. Tapi Herodes yang mengenal Kurt, ia tahu bahwa Kurt tidak butuh senjata yang bagus. Karena insting Kurt lah yang membuatnya cepat dalam menembak. Di sana juga Herodes hanya memberi Kurt 1 peluru. Karena Herodes tahu Kurt tidak perlu banyak peluru. Otherwise, he might be tempted to. Preacher here's got the Lord on. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di sini, Kurt pun diremehkan oleh warga kampung itu. Bahkan ia dilempari dengan, mohon maaf, kotoran. Di pihak penantang, ia seperti terlihat jumawa dan yakin ia akan mudah melawannya. Namun siapa sangka, dengan secepat kilat, Kurt mampu membunuhnya sebelum mata berkedip. Semua orang terheran, termasuk Lady. Namun tidak dengan Herodes, karena Herodes sudah mengetahui kemampuan luar biasa dari Kurt ini. Easy. Time when you couldn't tell us apart. Singkat cerita, pertandingan dilanjutkan dengan Herodes melawan Alan Helen. Alan sendiri adalah seorang penembak jitu barat yang sudah terkenal hebat. Tapi ketika di hadapan Herodes, ia tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan santainya Herodes mengalahkannya. Melihat kemampuan itu, di sini keberanian Lady untuk membunuh Herodes sedikit tergoyahkan. Flat. Keesokan harinya, dalam tidurnya, ia bermimpi teringat masa lalu kelamnya, yang mana saat itu Herodes membunuh ayahnya. Tidak lama ia pun dibangunkan oleh pemilik hotel itu untuk segera bertanding. Saat di luar hotel, ia diberitahu oleh Kurt waktu yang tepat untuk menembak. Di waktu bunyi detik, klik, itulah momen terbaik untuk melakukan tembakan. Lady yang mendengar perkataan Kurt akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Tidak lama Herodes mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Merasa ini kesempatan untuk membunuh Herodes, akhirnya Lady pun menerima undangannya dan datang ke sana. Both winners. Di saat makan malam itu, mereka pun berbincang ringan. Herodes memberitahu bahwa ia ikut kontes ini bukan untuk kesenangannya. Herodes tahu bahwa banyak orang yang ingin membunuhnya. Dengan mengikuti kontes ini, setidaknya para musuh tidak bisa menyelinap dan menembaknya dari belakang. Dan dengan mudah Herodes bisa mengalahkan mereka. Lalu Herodes mengaku ketertarikannya kepada Lady. You see, it all comes down to one thing. Tapi secara diam-diam Lady telah menyelinapkan pistolnya untuk membunuh Herodes. Tapi tidak diduga, Herodes sudah mengetahui bahwa Lady akan membunuhnya. Namun di sini Herodes membiarkannya untuk pergi.
Keesokan harinya saat hujan deras, Kurt menceritakan mengapa ia memilih menjadi pendeta daripada harus terus bersama Herodes. Jadi pada waktu itu, saat Kurt dan Herodes merampok bank besar kota, tapi sayang dengan penjagaan ketat dan banyaknya pasukan keamanan membuat mereka berdua kewalahan. Tapi mereka berdua diselamatkan oleh seorang pendeta. Selama mereka masih terluka, si pendeta itu dengan sukarela merawatnya, memberi makan dan mengurusnya sampai pulih. Namun saat mereka sudah pulih, dengan teganya Herodes menyuruh Kurt untuk membunuh pendeta itu. Saat itu Kurt sampai menolak, tapi Herodes mengancamnya akan membunuh Kurt. Pada akhirnya Kurt pun terpaksa membunuh pendeta itu. Semenjak kejadian tersebut membuat Kurt selalu dihantui rasa bersalah, dan ia pun merasakan bahwa hidupnya telah dikutuk. Don't go down that road. You don't have. Sementara itu di tempat lain, Herodes bertemu dengan Clay Cantrell, seorang penembak profesional yang disewa oleh penduduk kota untuk membunuh dirinya. Down for the challenge of a gunfight. To fight me. Business proposition for me. Sebelum pertandingannya dengan Clay dimulai, ia memberitahu Kit bahwa ia harus segera mundur, karena mau sampai kapanpun ia tidak akan bisa mengalahkan Herodes. Di sini Herodes mengubah aturan itu bahwa setiap pertandingan harus sampai mati. Well. I was planning to kill. Tidak lama pertandingan pun dimulai. Dan dengan cepat Herodes pun membunuh orang tersebut. Terlihat para warga yang menyaksikan kejadian tersebut kecewa dengan hasil yang mereka lihat. Kemudian Herodes memarahi warga sekitar karena tidak ada rasa terima kasih kepadanya. Dengan sombong Herodes mengatakan bahwa mereka bisa hidup atas jasa dirinya, tapi mereka malah menyewa pembunuh untuk membunuh dirinya. Karena kemarahannya itu terhadap warga, akhirnya ia pun menaikkan pajak warga dengan sangat tinggi. Di saat hujan deras, Lady kemudian mendatangi bar untuk beristirahat. Tapi di sana ia melihat anak pemilik bar itu baru saja diperkaos. Orang yang melakukan tindak asusila watados itu mengatakan ia sama sekali tidak menyesal melakukan perbuatannya di hadapan para pengunjung bar. Merasa kesal dengan perbuatan si bedebah ini, namun si bapak pemilik bar tak bisa berbuat apa-apa. Lady yang tidak terima dengan perlakuan si bedebah tersebut langsung menghajarnya saat itu juga. Bahkan sampai disaksikan oleh Herodes. Di saat Lady sudah membuat si bedebah itu tak berdaya, Herodes menyuruh Lady untuk membunuhnya. Tapi Lady tidak mau. Malah ia kembali ke dalam bar lagi. Saat di bar, si pemilik bar mengucapkan terima kasih pada Lady karena sudah mau menolongnya. Tapi tidak lama si bedebah itu bangkit lagi, dan dengan cepat Lady langsung membunuhnya. Keesokan harinya, pertandingan pun berlanjut antara Kurt melawan Horst. Tapi di saat bersamaan juga, Lady memilih untuk pergi dari kota ini, karena sudah tahu setelah pertandingan itu ia akan melawan Kurt. Scene kembali lagi pada saat Kurt yang akan melawan Horst. Perlu diketahui, Horst ini adalah orang Indian terkuat. Jadi dia tidak akan kalah hanya dengan satu tembakan.
Benar saja, saat Kurt berhasil meruntuhkannya, ternyata Horst belum mati. Jelas Kurt yang hanya diberi 1 peluru langsung meminta peluru lagi untuk membunuhnya. Dan setelah peluru itu diberikan kepada Kurt, akhirnya berhasil menewaskan orang Indian tersebut. Sementara itu di tempat lain, Lady yang sedang mendatangi tempat pemakaman. Di sana ia mencari makam ayahnya. Namun ia malah disusul oleh si pria tua. Lalu si pria tua itu memberitahu Lady bahwa ia tidak bisa menemukan makam ayahnya karena anak buah Herodes telah membakar jasad orang tua Lady dan menghancurkan kuburannya. Kemudian si pria tua itu meminta Lady untuk tidak pergi. Ia terus meyakinkan Lady untuk terus berjuang demi pembalasan dendamnya dengan membunuh Herodes. Si pria itu mengatakan di kampung masih ada orang baik yang ingin menegakkan keadilan. Namun apalah daya, mereka hanya bisa menjadi budak oleh orang yang memiliki kekuasaan. Semua warga berharap dan menunggu orang yang bisa menghentikan kejahatan Herodes. Tidak lama ia pun mengingat masa lalunya saat dimana ayahnya dibunuh. Merasa keberaniannya bangkit kembali, Lady pun memutuskan untuk kembali ke kampung tersebut. Esok paginya, Lady menemui Herodes dan menantangnya untuk berduel. Tapi Herodes menolak karena The Kid sudah menantangnya lebih dulu. Karena sesuai aturan, Lady pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Lady datang kepada The Kid untuk membujuknya agar tidak jadi melawan Herodes. Namun The Kid menolak sarannya itu dikarenakan ia ingin diakui oleh Herodes. Segala cara telah ia lakukan agar Herodes mengakui kemampuannya. Namun Herodes selalu mengabaikannya. Tak ada pilihan lain, maka dari pertarungan inilah ia akan diakui oleh Herodes. Time catches up with everyone. Tidak lama pertandingan pun dimulai, dan di sini The Kid berhasil melukai Herodes. Tapi The Kid pun harus tewas. Dan Herodeslah yang menjadi pemenangnya. Karena tidak ingin ada lagi korban, akhirnya Lady pun membuat skenario untuk menipu Herodes. Tidak lama, pertandingan antara Kurt dan Lady pun dimulai. Di sana mereka berdua pun tidak ada yang mau menembak. Sehingga Herodes memaksa jika dalam hitungan 10 detik tidak ada yang mau menembak, maka mereka berdua akan dibunuh. Dan di saat itu Kurt membunuh Lady. Akhirnya pertarungan final pun mempertemukan Kurt melawan Herodes. That's what you wanted all along, son of a bitch! Malam harinya, anak buah Herodes menyiksa Kurt dengan melukai tangan kanan Kurt. Tujuannya nanti agar Kurt bisa kalah mudah oleh Herodes. Keesokan paginya lagi, Herodes menegur anak buahnya, lalu kemudian membunuhnya karena orang itu telah berani menyakiti Kurt. Di sini Herodes mengakui bahwa ia takut kepada Kurt. Itulah mengapa ia memaksanya untuk mengikuti turnamen ini. Sebagai kehormatan, dia menawarkan untuk melawannya dengan tangan kiri. Tetapi di lain sisi ia masih saja menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh Kurt
jika dia berhasil menang. Dan di situ juga ia merasakan gemetar. Itu tandanya Herodes berhadapan dengan seorang yang ia takuti. Namun di saat akan menembak, tiba-tiba di sana ia dikejutkan dengan kedatangan Lady. Akhirnya Herodes menyadari bahwa ia telah tertipu, agar nanti ia bisa melawan Herodes. Sementara Court membunuh anak buah Herodes yang tersisa. Saat Lady berhadapan dengan Herodes, kemudian Herodes bertanya, Who are you? dan Lady mengingatkan Herodes dengan pin milik ayahnya. You stole my life. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Pada akhirnya Lady berhasil membunuh Herodes. Sebelum pergi, Lady pun memberikan pin itu kepada Court dan menyuruhnya untuk menegakkan kembali keadilan. Dan film pun berakhir. Yeah!